Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Nah, itu dua itu penting itu. Ya, jadi dua-duanya harus bisa terpenuhi itu ya. Amin, amin. Oke. Pada video ini akan dibahas tentang pemutusan hubungan kerja, merupakan tentang bagian dari pemutusan hubungan kerja. Karena pemutusan hubungan kerja itu sangat luas. Jadi ini baru sebagian saja. Ya, oke. Nah, pemutusan hubungan kerja ya bisa disebabkan ya salah satu bagian ini bisa disebabkan karena pelanggaran ringan atau pelanggaran mendesak. Jadi PHK yang disebabkan karena pelanggaran ringan atau pelanggaran mendesak yang dilakukan oleh pekerja. Nah, istilah pelanggaran mendesak ini baru digunakan di dalam PP 35 tahun 2021. Pada zamannya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang pemutusan hubungan kerja itu eh, dibagi jadi dua ya, bukan pelanggaran ringan dan pelanggaran mendesak, tapi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat ya. Ada istilah pelanggaran berat di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke, baik. Nah, oke, kita akan bahas ini. Ini masih sebagian dari putusan umum kerja. Nanti di video lain kita bahas bagian yang lain dari pemutusan hubungan kerja. Baik, oke, silakan simak dan tonton sampai tuntas video ini agar pengetahuan Anda tentang PHK lengkap dan mantap. Baik, kita mulai pembahasan video ini. Baik, ya, oke. Nah, judul video ini adalah pemutusan hubungan kerja, pelanggaran ringan dan pelanggaran mendesak. Oke. Nah, ini ada beberapa poin di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai penjelasan lebih rinci ya. Oke. Satu ya, dalam hubungan kerja tidak terjadi suatu pelanggaran aturan. Nah, ini double negatif ini. Tidak dapat, tidak terjadi. Oke, mudahnya saja pasti terjadi. Nah, gitu. Dalam hubungan kerja pasti terjadi suatu pelanggaran aturan ketentuan yang dibuat oleh pengusaha. Siapa yang melanggar? Tidak lain tidak bukan yang melanggar adalah pekerja. Oke ya. Oke. Dua. Setiap saat pekerja bisa saja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PP atau PKB. Namanya manusia juga bisa melakukan suatu kesalahan ya, tidak benar terus gitu ya. Oke. Tiga, atas pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam PP atau PKB. Jadi dalam PP atau PKB jelas diatur secara tegas pelanggarannya apa, sanksinya apa. Ada di sana ya. Oke. Oke. Empat, pengusaha mengendaki semua kegiatan dalam operasional berjalan dengan baik agar proses bisnis dapat menghasilkan prestasi yang sebaik mungkin. Ya pastilah, semua perusahaan pasti seperti ini. Maunya semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Oke, ya baik. Oke ya. Oke. Lima, lazimnya suatu pelanggaran, maka pelanggaran dapat dikategorikan dalam dua jenis ya. Tadi sudah disebutkan, yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran mendesak. Oke, Oke. Yang keenam, dalam ranah hukum, maka pelanggaran hukum juga bisa berupa pelanggaran hukum yang ringan dan yang berat. Ya, kalau tentang pelanggaran hukum itu uh, ringan dan berat, bukan ringan dan mendesak. Oke. Jadi ringan dan mendesak itu hanya berlaku di hukum ketenagakerjaan lah ya. Dan itu pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, berbicara tentang PP 35 tahun 2021. Jadi PP 35 tahun 2021 ini merupakan eh, salah satu aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Karena ada PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37. Semuanya tahun 2021. Oke. PP 35 tahun 2021 mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, mengatur tentang alih daya atau outsourcing, mengatur tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan yang terakhir adalah mengatur tentang pemutusan hubungan kerja.
berbicara tentang PP 35 tahun 2021. PP 35 tahun 2021 ini memang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tidak hanya satu PP ya, tapi ada PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37. Empat-empatnya ini merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Khususnya PP 35 tahun 2021 itu terdiri atas 4 hal yang semuanya kelas berat. Oke. Kenapa dikatakan kelas berat? Isinya adalah tentang perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian alih daya atau outsourcing, kemudian waktu kerja dan waktu istirahat, dan yang terakhir adalah tentang pemutusan hubungan kerja. Ini yang paling berat. Oke. Pemutusan hubungan kerja di dalam PP 35 tahun 2021 itu diatur ada 26 macam PHK di situ. 26 macam PHK itu tertulis di dalam pasal 41 sampai dengan pasal 57 ya dalam PP 35 tahun 2021. 41 ke 57 itu kan cuma 16. Loh, kok jadi 26 macam? Ya, meskipun hanya 16 pasal ya, begitu ya. Tapi ada beberapa pasal yang isinya dua-dua jenis PHK, merupakan varian ya, merupakan varian. Jadi kalau dihitung satu persatu memang dari pasal 26 sampai dengan 57 itu di dalamnya diatur ada 26 macam PHK. Ya, bisa dibayangkan ya, tidak kecil itu. Oke, baik. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kita mulai sekarang. Kita mulai sekarang pada eh, di sini adalah PP 35 tahun 2021 ya, pasal 52 ya, pasal 52. Jadi ini di screen tampil seperti itu ya. PP 35 tahun 2021 pasal 52 tentang di sebelah kiri ya, pelanggaran ringan, tentang pelanggaran ringan. Pasal 52 ayat 1 berbunyi ya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja garis miring buruh karena alasan pekerja garis miring buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan yang sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Ya, intinya adalah ya pelanggaran ringan itu sebelum di PHK harus terlebih dahulu diberi surat peringatan. Ya, artinya dibina lah, tidak langsung disikat di PHK begitu ya. Jadi setelah diberi surat peringatan, tidak ada perbaikan, masih melanggar lagi, kemudian diberikan surat dengan kedua juga masih melanggar, surat ketiga juga masih melanggar, nah dibatasi 6 bulan. Kalau masih melanggar lagi di PHK gitu ya. Nah itu pelanggaran ringan ya. Pasal 52 pelanggaran ringan. Nah, kemudian di sebelah kanan ya itu pasal 52 yang disebabkan karena pelanggaran yang mendesak. Ini diatur dalam pasal 52 ayat 2 dan 3. Nah, sebelah kanan itu ya. Oke. Ayat 2 berbunyi, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena alasan pekerja buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pekerja berhak atas ya itu detailnya ya detail atas PHK yang dilakukan ya uh, hak pembayaran lah katakan begitu. Ayat 3, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Jadi intinya pasal 37 ayat 2 itu nanti ya di belakang kita bahas bahwa PHK itu harus memberitahu dulu secara tertulis. Nah, di sini tidak perlu. Tidak perlu. Ya, memang tetap harus ada surat PHK ya, tapi bukan harus memberitahukan dulu secara tertulis mau apa tidak, setuju apa tidak. Tidak seperti itu maksudnya ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, sebelah kiri di bawah ini sekedar penjelasan ya, di bawah pasal 52 ayat 1. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada tertulis istilah pelanggaran ringan dan pelanggaran berat ya, tidak ada di dalam PP 35 tahun 2021. Yang ada adalah PHK karena pelanggaran mendesak. Praktisi dalam forum informal
Ini kita bicara yang prakteknya ya. Menyebutkan pelanggaran PP dan PKP yang sebelum PK harus diberikan surat peringatan. Ya, kalau PHK belum sebelum PHK diberi surat peringatan dulu itu menggunakan istilah penanganan ringan. Jadi ini adalah penggunaan praktis sehari-hari lah untuk memudahkan supaya ada bedanya ya. Jadi pelanggaran ringan itu asosiasinya adalah bahwa PHK harus diberikan surat peringatan dulu baru di PHK. Itu pelanggaran ringan. Kemudian masa lalu ya ini pelanggaran PP atau PKP yang dapat diproses PHK disebut pelanggaran berat. Ya, ada pelanggaran berat waktu itu ya. Oke. Nah, pelanggaran berat ini yang kemudian diubah menjadi pelanggaran mendesak pada pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2021 pelanggaran mendesak. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Oke. Nah, kemudian nah PP 35 tahun 2021 masih ya. Nah, ini penjelasan ya. Dalam hubungan kerja, sebelah kanan ya, dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja diatur dalam PP atau PKB. Jadi PP atau PKB itu isinya sama. Isinya adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Salah satu isi dalam PP atau PKB, salah satu isinya adalah tentang sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam PP atau PKB. Itu ada dalam PP atau PKB. Angka 3, sanksi atas pelanggaran bisa dipilah menjadi dua macam, sanksi ringan atau sanksi berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau surat peringatan. Jadi bisa juga ini suka-suka pengusaha saja mengatur apa dalam PP atau PKB. Bisa juga bahwa sebelum diberikan surat peringatan diberi teguran lisan dulu. Bisa seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua B baru sanksi berat adalah PHK. Jadi sanksi ringan atau sanksi berat ya selalu begitu apa pembedaannya. PHK ada dua macam, PHK karena pelanggaran ringan, B PHK karena pelanggaran mendesak. Itu tadi sudah disampaikan pada pasal 52 ayat 1, 2, dan 3 ya. Oke, lengkap tadi ya. Oke, baik. Kita lanjut. Pelanggaran ringan pada PP atau PKB. PP 35 sebelah kiri ya. PP 35 tahun 2021 pasal 52 ayat 1 dan penjelasannya. Jadi kalau kita melihat undang-undang itu, biasakan lihat ada tidak penjelasannya. Jadi mesti kalau undang pasal-pasal itu di bagian depan ya. Nah, kalau penjelasannya di bagian belakang. Jadi buka-buka ke belakang bagian undang-undang itu. Ada tidak penjelasannya? Biasanya di situ kalau tidak ada penjelasannya dikatakan cukup, cukup jelas dan sebagainya. Tapi kalau ada penjelasannya akan ditulis penjelasannya apa di bagian belakang daripada setiap undang-undang. Ya, baik. Nah, di sini lengkap ditampilkan dengan lengkap bunyi pasalnya dan penjelasannya. Oke. Pasal 52 ayat 1 dan penjelasannya. Satu ya. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja terhadap ketentuan yang diatur dalam PP atau PKB. Ya, sudah jelas ya. Dua, pengusaha punya kewenangan untuk menentukan bahwa suatu pelanggaran atau pelanggaran ringan atau pelanggaran besar. Ya, itu diatur dalam PP atau PKB. Yang membuat PP adalah perusahaan, PKB dibuat kerjasama melalui perundingan antara perusahaan dengan serikat pekerja. Oke. Angka 3 di sini ya. Terhadap pelanggaran ringan, pengusaha tidak dapat melakukan PHK sebelum pengusaha memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Dan masing-masing surat peringatan itu berlaku 6 bulan. Ini diatur dalam PP 35 tahun 2021 pasal 52 ayat 1. Ya. Angka 3 ini ya di sini ya. Oke. Oke, kita lihat penjelasan sebelah kanan. Peraturan perusahaan PP atau PKB isinya sama, karena keduanya memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. PP dibuat oleh pengusaha dengan masukan dari wakil-wakil pekerja. Perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja tidak dapat diperselisihkan. Wow. Jadi kalau peraturan perusahaan itu tidak wajib dirundingkan memang ya, dibuat oleh pengusaha, mendapat feedback tertulis dari pekerja, itu kemudian menjadi peraturan perusahaan. Tentunya setelah disahkan oleh Disnaker ya, gitu ya kan. PP berlaku 2 tahun, setelah itu PP harus diperbaharui. Yang ketiga, PKB dibuat oleh pengusaha dan serikat pekerja.
melalui perundingan atau negosiasi. PKB berlaku 2 tahun, dapat diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun saja. Begitu. Oke, ini garis besarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pelanggaran mendesak pada PP atau PKB. Nah, kita sekarang tadi bicara pasal 52 ayat 1, sekarang bicara pasal 52 ayat 1 pada PP 35 tahun 2021. Di sebelah kiri ya, dan penjelasannya ya. Jadi ini dan penjelasannya. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena alasan pekerja buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan pengusaha, atau peraturan perusahaan ya, atau perjanjian kerja bersama. Oke. Peraturan perusahaan PP atau perjanjian kerja bersama isinya sama karena keduanya memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Oke. Nah, ini sama dengan tadi penjelasannya ya, bahwa PP itu cuma 2 tahun, harus diperbarui, dan PKB itu 2 tahun, bisa ditambah, diperpanjang 1 kali 1 tahun. Nah, ini pasal 52 ayat 2 tadi ya. Oke. Nah, kemudian di sini pelanggaran bersifat mendesak. Nah, ini penjelasannya di sini. Penjelasan dari tentang pelanggaran mendesak itu apa? Di sini dijelaskan di bagian belakang daripada undang-undang itu tentang pelanggaran mendesak, yaitu tentang pasal 52 ayat 2 itu tadi yang sudah disebutkan ya. Oke. Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam PKPP atau PKB sehingga pengusaha dapat langsung memutus hubungan kerja terhadap pekerja buruh. Misalnya, ada kata misalnya berarti ada yang lain-lain. Dan yang lain-lain itu silakan diisi oleh pengusaha sesukanya, sesuai dengan keperluan perusahaannya. Juga sesuai dengan jenis bisnis ya. Tentu perusahaan yang sifatnya ya katakanlah perbankan atau asuransi, atau kemudian jasa, atau kemudian pertambangan, beda-beda itu sanksi daripada pelanggaran mendesak. Oke. Nah, di sini A sampai C sebetulnya untuk diketahui ya, untuk diketahui bahwa A sampai C itu mengutip dari pasal 158 dalam Undang-Undang 1343 yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ketentuan itu pasal 158 sudah dimatikan itu, katakanlah itu dikutip di sini apa adanya. Jadi copy paste saja ini gitu ya. Oke. Nah, di sini isinya serem-serem semuanya. Ya, tidak usah saya baca lah. Uh, Anda bisa sambil melihat penipuan, pencurian, penggelapan, keterangan palsu, apalagi narkotika, perbuatan asusila yang serem-serem di sini. Ya, dari A sampai C ya. Nanti silakan baca lagi sendiri ya. Oke. Jadi penjelasan di sini adalah di kolom kiri adalah contoh pelanggaran bersifat mendesak. Jadi contohnya. Nah, tentu karena di sana dikatakan di atas misal ya, di bagian atas itu kan disebut tadi ya, eh, pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam PKPP atau PKB sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja buruh, misalnya tadi kan, misalnya ya. Yang lain-lain silakan diisi menurut keperluan dari perusahaan masing-masing. Ya, pelanggaran mendesak ya. Ini sudah dijelaskan di dalam undang-undang di bagian belakang ya. Nah, contoh pelanggaran mendesak lainnya, nah, ini contohnya supaya konkret ya. Misalnya ya, perusahaan dapat menambahkan seperti ini. Ini ada 5 macam di sini. Satu, ya ini terus semuanya termasuk pelanggaran mendesak ya. Oke. Merokok di tempat kerja pada jam kerja. Ini macam-macam nih. Kalau perusahaan itu perusahaan perbankan, perusahaan kantoran ya, merokok di tempat jam kerja ya mungkin tidak berat lah ya, tidak berat. Tapi kalau di satu perusahaan, misalnya perusahaan itu adalah perusahaan minyak dan gas bumi, di mana ada pipa-pipa yang dalamnya gas, yang kalau bocor itu meledak, kalau sampai ada satpam misalnya sedang jaga, tapi merokok pada jam kerja di situ, waduh, ini ya, ini pelanggaran mendesak gitu ya. Jadi memang beda-beda ya, isi peraturan perusahaan itu beda-beda. Oke, tapi tetap saja pemilahannya adalah yang ringan dan yang mendesak. Oke. Dua, tidur selama jam kerja di tempat kerja ya sama, ya kan. Ini kalau kantoran biasa mungkin ya ditegur keras gitu ya. Tapi kalau ini katakanlah di satu pabrik
di mana pabrik itu adalah ada kilang, ya misalnya begitu, dan kilang ini memeriksanya dalam satu control room, satu ruangan kontrol. Jadi ruangan kontrol itu bisa katakanlah lebarnya itu bisa mungkin 10 meter gitu kan, tingginya 2,5 meter ya. Itu adalah uh, mekanik apa tuh elektronik semuanya. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa bagian mana dari pabrik yang tidak berfungsi atau bermasalah. Maka di situ ada operator. Operator minimal minimal dua, tergantung besarnya apa ruangan itu ya, control room itu. Nah, nah, bayangkan kalau seorang apa petugas itu satu, yang satu lagi kemana misalnya, dan dia tidur, waduh berbahaya sekali. Bisa meledak pabrik itu karena yang jaga tidak melihat ada suatu permasalahan di dalam control room itu. Itu menjadi berat, ya. Bisa jadi pasti akan dapat apa surat pasti akan diproses sebagai suatu pelanggaran mendesak seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, mengendarai mobil tanpa SIM di wilayah kerja. Ya ini tidak seserem yang waktu tadi ya, yang 10 macam itu A sampai C. Minum minuman keras dan berjudi, melakukan perbuatan asusila di wilayah tempat melakukan pekerjaan. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ada kalimat begini, berarti kalau misalnya suatu perusahaan itu sedang mengadakan, perusahaannya itu katakanlah di Jakarta, lalu mengadakan rapat atau training di Bandung. Nah, malam-malam kan kadang-kadang kesepian gitu kan. Nah, kalau dan malam-malam itu kemudian memanggil misalnya wanita yang tidak benar dan sebagainya, kemudian melakukan perbuatan asusila di tempat dia menginap, ini bisa dikategorikan sebagai tempat melakukan pekerjaan. Karena di kantor pun orang dianggap bekerja juga. Kalau sedang dinas di luar kota misalnya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, baik. Kemudian membawa senjata tajam atau senjata api yang tidak ada hubungannya dengan tugasnya. Apalagi, silakan perpanjang daftarnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan jenis bisnis perusahaan. Ya, jadi baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran mendesak itu perusahaan bebas mengisi apa saja di situ. Intinya begitu. Baik. Oke. Nah, di sini ini penjelasan ya, penjelasan pelanggaran mendesak pada PP atau TPKB. Bukan penjelasan, tapi ayat 3. Ini ayat 3 bukan penjelasan ya. Oke. Penjelasan adalah sebelah kanan. Tadi kan ada dua ayat ya, pasal 52 dan ayat 3 pada eh, eh, pada pasal 52 ya. Oke. Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 ini sudah tentang yang pelanggaran mendesak. Pada ayat 3 pasal 52 di sini ditulis pengusaha dapat melakukan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Jadi ini mengatakan ya silakan PHK saja. Jadi kalau 37 ayat 2 itu isinya di sebelah kanan, ya di penjelasan itu. Pasal 35 tahun 2021, pasal 37 ayat 2. Nah ini bunyinya seperti di sebelah kanan. Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja buruh yang bersangkutan merupakan anggota serikat pekerja. Jadi maksudnya sebelum PHK diberitahu dulu bahwa Anda akan di PHK ya itu 14 hari kerja sebelum eksekusi. Nah, kalau tidak ada dia kalau tidak mau tidak bersedia dia harus menjawab. Ini tidak memakai seperti itu, langsung diproses saja. Ya memang tetap harus pengusaha mengeluarkan surat PHK, tapi tidak wajib mengeluarkan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 sebagaimana terpampang dalam screen sekarang ini ya. Baik. Nah, jadi sampailah kita pada kesimpulan prosedur umum pemutusan hubungan kerja. Ini umum ya, kita simpulkan. PHK tentu harus ada alasannya. Ya kan, harus ada alasannya. Tentu. Ya. Kedua, angka dua, alasan PHK dalam hal ini adalah pelanggaran ringan atau pelanggaran mendesak. Itu sistematika dua pembagian yang diterapkan di dalam pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Tiga, pengusaha bebas untuk menentukan apa saja alasan PHK. Tadi sudah beberapa kali di undang-undang disebut-sebutkan. Empat,
alasan PHK harus ada dalam PP atau PKB. Jadi menjatuhkan sanksi itu harus betul-betul tertulis dalam PP atau PKB agar mempunyai kekuatan hukum. Kalau tidak ada ditulis itu tidak bisa mengikat. Dan kalau sampai ke pengadilan pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan itu yang seperti itu. Ya, oke. 5. PHK karena alasan ringan harus melalui proses surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan SP3. Oke. Jadi melalui pembinaan yang cukup panjang itu. Ya. Angka 6, PHK karena alasan mendesak bisa langsung dilaksanakan tanpa harus ada perundingan pribadi dulu. Harus perundingan dulu tidak ada. Tidak ada. Oke, baik kita perundingan. Kalau tidak setuju nanti ke pengadilan. Tidak ada. Tidak ada. Itu masa lalu ya, tidak ada. Jadi tanpa harus ada perundingan pribadi dulu atau pemberian tertulis lebih dahulu ya tadi ya pasal 37 ayat 2, tapi PHK tetap memerlukan surat PHK dong. Ya, artinya menyatakan bahwa saudara, misalnya saudara Budiman, ya, di PHK katakanlah mulai tanggal 15 bulan Maret tahun 2024, misalnya begitu. Karena pelanggaran besar. Baik, ya, itulah eh, tentang PHK dari segi bobotnya ya, ringan atau mendesak kesalahannya. Oke. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Silakan share video ini sebagaimana senantiasa saya arahkan ke atasan atau ke bawahan, itu teman-teman kantor, atau bagikan ke teman-teman lain yang kiranya memerlukan. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman juga, karena berbagi pengetahuan itu selalu baik, gitu ya. Oke, oke, sampai di sini ke pertemuan kita di video ini, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya dalam kesehatan dan dalam sukses urusan. Oke ya, oke sampai di sini. Oke, ya, ya, oke.